Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhiru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Thumma qala summa ayyun? Qala birrul walidain. Summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Al-hadis atau kama qala. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah zat yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada henti, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai untuk mensyukuri. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang panutan yang luar biasa pengorbanannya untuk umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa kelak mendapatkan syafaatul udma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah yang menarik yang perlu kita cermati dan mungkin bisa kita ambil pelajaran. Ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua, dan mereka sudah tidak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan. Singkat kata, singkat cerita, di antara ketiga orang tersebut ada yang berkata, "Ya Allah, aku memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Dan aku pun memiliki anak dan istri yang aku harus beri nafkah. Dan ketika aku berada di rumah, aku senantiasa memeraskan susu untuk ibuku, dan aku sendiri yang memberikan kepadanya. Setiap hari aku lakukan itu. Hingga suatu ketika aku pergi keluar kota, lalu ketika itu aku lupa, ya Allah, belum memberikan susu kepada ibuku. Padahal waktu itu sudah menjelang malam. Akhirnya aku peraskan susu dan aku berikan kepada ibuku. Akan tetapi ketika aku datang membuka kamar, ibuku sudah terlelap tidur. Lalu aku tunggu ibuku sampai ibuku terbangun. Tak terasa aku menunggu ibuku sampai fajar pun menyingsing. Lalu ketika ibuku bangun, aku berikan susu itu kepada ibuku. Ya Allah, jikalau perbuatan ini Engkau anggap sebagai amal ibadah, ya Allah, yang baik, yang Engkau ridhoi, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Lalu dengan seketika itu pintu gua tersebut bergeser sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan 2 orang pemuda yang mereka ceritakan adalah amal-amal mereka. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar dengan wasilah amal perbuatan mereka. Hadirin rahimakumullah, kisah tadi memberikan kepada kita sebuah hikmah
begitu besarnya berbakti kepada orang tua. Ketika seorang anak bisa berbakti kepada orang tua, maka apapun yang kita inginkan, kita bisa menggunakan wasilah amal kebaikan kita kepada orang tua agar amal kita diijabah oleh Allah, agar keinginan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan aku telah menetapkan dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu menyembahnya dan berbuat baik kepada orang tua. Ayat ini menjelaskan ketika kita telah beribadah kepada Allah, maka selanjutnya tugas kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Maka ketika kalian hari ini libur di rumah, walaupun ini bukan libur, tetapi ini adalah sebuah ujian buat kita semua. Maka pesannya adalah waktu libur ini gunakanlah oleh kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Jangan sampai ketika kalian datang ke rumah mengecewakan orang tua kalian. Kalian mungkin tidak tahu bagaimana susah payahnya orang tua, terutama ibu kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13. Dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk. Dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah, bertambah payah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan ketika kedua orang tua kalian memaksamu 'ala an tusyrika bi, untuk menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, fala tuti'huma, maka jangan kalian turuti keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ayat ini sudah jelas mengatakan bagaimana perjuangan seorang ibu yang telah mengandung kalian. Wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Maka orang tua kalian tidak akan meminta yang lebih kepada kalian kecuali kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Bahkan di situ wa fisaluhu fi 'amain, ibu kalian telah memberi ASI selama 2 tahun kurang lebih. Mereka tidak pernah meminta balasan. Mereka tidak pernah meminta kalian untuk menjadi orang yang bisa membalas kebaikan mereka dengan hanya sekedar materi dunia. Tidak. Tapi mereka ingin kalian menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada mereka. Bahkan di situ, di dalam ayat situ, wa in jahadaka 'ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Ketika orang tua kalian menyuruh kalian untuk berbuat syirik kepada kalian, jangan dituruti. Tetapi kita sebagai anak, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kita disuruh untuk tetap berbuat baik kepada mereka selama mereka masih hidup. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, para santri PPTQ As-Salam. Apakah berat untuk menjadi anak yang soleh dan soleha? Apakah berat kalian untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu? Apakah berat ketika liburan hari ini engkau isi dengan membuat mereka selalu tersenyum dan bahagia melihat kamu yang sudah berubah perilakunya, yang sudah bagus akhlaknya? Nah, kalian dipesantrenkan bukan untuk menjadi orang yang kaya raya,
Kalian dipesantrenkan bukan untuk menjadi orang yang bisa memberikan rumah orang tua kalian 10 miliar, tidak. Tapi kalian dipesantrenkan kepada kesini, kalian diberikan didikan yang baik, pendidikan agama, agar kalian bisa menjadi anak-anak yang berbakti, soleh dan solehah. Itu saja kepingin orang tua kalian. Maka wajar ketika Rasulullah SAW berkata, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amalan apa yang dicintai Allah? Maka Rasul menjawab, "Qala as-salatu ala waktiha," salat pada waktunya. Summa qala, kemudian sahabat tadi bertanya lagi, "Summa ayyun ya Rasul?" Kemudian apa lagi ya Rasul? Qala birrul walidain, berkata Rasulullah, berbakti kepada orang tua kalian. Summa qala, kemudian dia berkata lagi, "Ya Rasul, summa ayun apa lagi ya Rasul?" Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berbakti kepada orang tua itu amalan yang terbaik setelah kita sholat 5 waktu. Begitu besarnya pahala berbakti kepada orang tua. Bahkan ketika kita berbakti, yakin hidup kita pasti akan berkah. Jangan pernah orang tua kalian meneteskan air mata gara-gara tingkah laku kalian. Karena ketika ibumu menangis, air matanya menetes, maka sudah dipastikan kalian akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Maka janganlah kalian untuk menyakiti hati orang tua kalian, terutama ibu kalian. Hadirin rahimakumullah, maka pesan dari Bapak untuk kalian para santri, gunakan waktu libur ini untuk tetap berbakti kepada orang tua kalian. Lakukan yang kalian bisa hari ini agar orang tua kalian bangga memiliki anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pesantren ini untuk kalian bisa kalian praktekkan di rumah, bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Ingat, keberkahan hidup kalian tergantung bakti kalian kepada orang tua. Bagi orang tua, jangan pernah bosan untuk mengingatkan, untuk terus mengingatkan anak-anak kita. Jangan pernah putus asa dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal, cara berbakti kita pada orang tua yaitu mendoakannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupakan doa itu untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.